Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Jumat 17 Maret 2023 kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, sebentar lagi Muslim di seluruh dunia akan menemui bulan suci Ramadan. Di bulan suci ini, setiap Muslim akan berlomba-lomba melakukan kebaikan sembari menjalani puasa wajib. Seperti yang diketahui, bahwa bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Lantas, bagaimanakah cara Nabi Muhammad SAW mempersiapkan diri menyambut datanya bulan yang penuh rahmat ini? Bagaimana strategi untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan suci yang penuh berkah ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Muhammad Ali Syafiuddin dari Tabayun Center. Assalamualaikum Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz Ali, kurang beberapa hari lagi umat Islam di seluruh dunia akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bulan istimewa ini adalah bulan di mana kaum muslim diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Nah, bagaimanakah cara uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad SAW, mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Ustaz? Ya, yang pertama yang jelas ya, kita harus bergembira dan bersemangat ya dalam menyambut Ramadan. Jadi suasana perasaan kita ya sebagai seorang mukmin ya itu seharusnya itu senang ketika kabar Ramadan ini mau datang gitu. Nah, di sinilah perlu ada satu persiapan. Ya. Persiapannya apa? Ya, jadi intinya itu persiapan itu adalah guna nanti ketika berpuasa bagaimana puasanya Rasulullah. Terus apa-apa amal yang harus dilakukan. Nah, ini penting ya. Jadi jadi yang pertama tadi memang harusnya bergembira ya. Sebagaimana para ulama salaf dulu, sebagaimana disampaikan oleh Imam Rajab Al-Hambali, dulu mereka para ulama salaf itu selalu berdoa. Doanya apa? Selama 6 bulan itu loh, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Nah, setelah ketemu dengan bulan Ramadan selesai, berdoa lagi selama 6 bulan. Doanya apa? Supaya amal-amal solehnya itu diterima. Itu luar biasa kan. Nah, persiapan yang pertama yakni persiapan akliyah, yakni meningkatkan sakofah terkait dengan hukum-hukum fikih puasa ya. Bagaimana niatnya pada malam hari itu ya, kemudian apa rukunnya, kemudian apa yang harus dijauhi. Jadi semua tuntunan fikih ya, fikih Ramadan itu harus difahami. Kemudian yang kedua ya adalah persiapan nafsiyah, tekad itu tadi ya. Tekad jadi senang menghadapi bulan Ramadan itu, nanti akan bulan Ramadan ya, kami akan melaksanakan ya perbuatan-perbuatan yang soleh ya, amal-amal yang soleh, akan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat itu ya. Itu harus ada satu tekad di situ ya, karena nafsiyah ini akan terbentuk ketika dia biasa ada kecenderungan, kebiasaan untuk melakukan amal-amal apa soleh, itu akan mudah ya, akan membaca Al-Quran, berzikir, berdakwah dan seterusnya di situ. Nah, kemudian juga penting juga persiapan fisik gitu. Jangan sampai nanti Ramadan jatuh sakit gitu. Nah, ini harus olah ya, olahraga, olah makan, olah pikiran, itu penting di situ. Olah makan sembarang aja dimakan, misalkan makanan penyedap rasa, minum es ya. Hari Ramadan jatuh sakit. Olah pikiran juga gitu, pikiran ini harus tidak boleh stres itu ya. Ketika menyambut Ramadan itu senang, sehingga tubuh ini agak akan mengikuti apa pola pikir kita, akan menjadi sehat itu, karena banyak orang sakit itu karena stres di situ. Kemudian yang keempat itu juga persiapan dana, karena pada bulan Ramadan ini bulan bulan sedekah ya, dianjurkan kita bersedekah situ.
Nah, itulah persiapan yang harus kita lakukan di situ. Iya, jadi berdoa, kemudian menyiapkan fisik dan mental. Masya Allah. Iya. Baik, Ustaz Ali, bulan Ramadan ini merupakan bulan ke-8 dalam penanggalan kalender Hijriah. Dan di bulan ini umat Muslim akan berpuasa selama 1 bulan penuh. Iya. Kira-kira Ustaz, apa saja sih keutamaan bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Jadi ibaratnya orang kalau mau dapat tugas itu kan harus dikasih tahu, kamu akan dapat hadiah ini, hadiah ini, hadiah ini. Jadi kayak gitu. Iya. Silakan Ustaz. Iya. Jadi memang bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan ampunan itu iming-iming pahala. Ya, ini luar biasa. Makanya kalimat Ramadan itu berasal dari kata Ramadan itu bermakna panas ya. Jadi para ulama menyebutnya dengan Ramadan karena bulan ini bulan yang panas, artinya panas yang membakar dosa-dosa orang yang beriman, membakar dosa-dosa orang yang melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan itu. Karena Rasulullah bersabda, Innama sumya Ramadanu li'annahu yarmidu dzunuba. Sungguh dinamakan Ramadan itu karena ia membakar dosa-dosa itu. Nah, begitu juga di dalam hadis yang lain, ya, sholat 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang lain, kemudian Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, itu adalah eh, mukaffiratun ma bainahunna. Nah, ini ada penebus apa dosa di antara keduanya, antara Ramadan dan Ramadan dan satu. Nah, apabila dia idza tanabal kabair, apabila dia tidak melakukan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan itu bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk ya, bagi manusia serta berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan juga sebagai pembeda. Nah, inilah sebenarnya fungsi daripada Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman hidup bagi manusia. Jadi kalau hanya sekedar hanya dibaca saja, ini tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, jadi dibaca, dikaji, dan diamalkan, ya, diterapkan dan juga didakwahkan di situ. Nah, kemudian bulan Ramadan ini juga pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Ya, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ini luar biasa pada bulan Ramadan ini. Jadi apabila idza jaa Ramadanu futihat abwaabul jannah wa ulikat abwaabun nar wa sufidat asyayatin. Saat Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Yang keempat, bulan Ramadan ini juga panen pahala, luar biasa panen pahala di sini ya. Jadi setiap Bani Adam ya itu akan yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin ya. Jadi amal apa kebaikan setiap amal Bani Adam ini akan dilipatkan pahalanya dari 10 sampai 700 kali. Ya. Maka ini diskusi ya Allah berfirman, ila saum kecuali puasa. Kenapa? Ya puasa itu karena untukku dan wa ana ajzibi dan saya akan membalasnya. Mengapa demikian? Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang berpuasa itu meninggalkan syahwat dan makanan karena itu. Ini luar biasa, itu loh. Kita tidak makan, tidak minum itu karena yang diperintahkan oleh Allah. Allah yang membalas sendiri sampai 700 kali. Ya, 700 lipat ini luar biasa gitu loh. Pahalanya. Yang hari-hari biasa ini mungkin dilipatkan 10 kali, tetapi bulan puasa ini luar biasa. Nah, ini apa istimewanya bulan Ramadan itu. Nah, Ustadz, jadi kalau kita udah tahu manfaatnya, hadiahnya seperti apa. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini. Nah, adakah kira-kiranya golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini? Atau mungkin tekor pahala gitu mungkin Ustaz. Masya Allah ya. Ini bulan Ramadan ini seharusnya kita itu beruntung mendapatkan ampun rahman. Itu memang ada, itu loh. Ada orang yang rugi. Memang Rasulullah memberitahukan kepada kita. Ada orang-orang yang dulu justru di bulan Ramadan yang rugi. Siapa itu? Ya. Jadi Jibril berkata kepadaku, jadi ini hadis ya. Rohima anfu abdin.
sungguh sangat merugi seorang hamba ini. Dakhala ali Ramadan, ya, ketika Ramadan masuk kepadanya, falam yughfar lahu, maka dia tidak diampuninya. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan amin. Jadi silakan oleh Imam Bukhari. Ini luar biasa. Kenapa itu sampai rugi ini? Nah, yang pertama karena orang itu mengerjakan puasa, ya, itu bukan didasarkan karena keimanan gitu loh, tapi didasarkan kepada bukan lillah tetapi linnas atau lilmal atau li siapa limarah atau li siapa ya pokoknya bukan karena Allah, dasarnya bukan karena keimanan kepada Allah, jadi bukan ikhlas karena Allah gitu loh. Jadi jelas dalam hadis Rasulullah, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dasarnya keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, ya, orang itu hanya berpuasa lapar dan haus saja. Kenapa? Gitu loh. Karena hukum-hukum fikihnya ya yang berkaitan dengan puasa ini dia tidak mafhum. Tetap aja dia omongannya nyoplos saja terkait dengan ghibah ya, kemaksiatan terus nah itu karena memang dia tidak paham gitu loh. Dia hanya sekedar oleh puasa pokoknya nahan melapar haus apa sih kuat ngono kuat ya. Tetapi dalam perkara-perkara yang lain itu juga dia harus bisa menahan apalagi pada maksiatan itu gitu loh. Karena memang boleh jadi dia berpuasa ya, itu hanya mendapatkan lapar dan haus sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari. Ruba so'imin hadzuhu min siyamihi alju atasnya. Jadi boleh jadi orang berpuasa itu hanya mendapatkan bagian rasa lapar dan haus saja. Jadi tidak dapat pahala di situ gitu loh. Nah, ini karena kenapa? Jadi kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan Al-Baqarah ayat 133 itu, balaman aslama wajahu lillahi wa muhsinu falahu ajrun inda rabbi wala khaufun alaihim wala yahzanun itu tidaklah demikian orang yang barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, man aslama wajahu wa muhsinu sedangkan dia berbuat baik, maka baginya pada pahala di sisi Tuhannya. Nah, ini man aslama adalah orang yang ikhlas kepada Allah. Bahwa muhsinun ini adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Artinya amal yang diterima oleh Allah itu dua. Ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua ada sesuai dengan sunnah Rasulullah, jadi sesuai dengan larangan dan perintah Allah ya. Jadi harus tahu itu. Puasa itu harus tahu hukum-hukumnya gimana, fikihnya gimana. Itu kalau dia salah ini ya, walaupun dia ikhlas ya, tetapi dia berbuat maksiat di situ, ini bisa mengurangi pahala. Apalagi hal-hal yang nanti membatalkan ya. Alah ngerokok puasa. Loh, ya tidak ngerti fikihnya. Rokok kan membatalkan masa karena memasukkan sesuatu melalui apa jalan apa di tubuh yang sampai kepada perut di situ. Nah, itu. Jadi itulah memang ada orang yang rugi ya karena tidak ikhlas ya, karena tidak memahami hukum-hukum fikih ya di bulan apa fikih bulan Ramadan itu. Iya, selanjutnya Ustaz. Ah, bulan suci Ramadan di samping bulan penuh rahmat juga dikatakan sebagai bulan muhasabah. Nah, apakah bulan suci Ramadan ini memang momentum yang tepat untuk muhasabah diri bagi rakyat dan penguasa, Ustaz? Ya, memang sangat tepat kalau Ramadan dikatakan bulan muhasabah itu. Kenapa? Coba kita bayangkan ya, kita itu dibolehkan makan, minum ya di luar ya, bahkan berhubungan dengan suami istri di luar puasa Ramadan. Itu kan perkara-perkara yang mubah ya. Apalagi makan minum ini kebutuhan pokok itu loh. Itu. Nah, tapi pada saat bulan Ramadan, pada saat puasa itu diharamkan. Itu memang berat itu loh, hal yang mubah makan minumnya untuk kebutuhan pokok ya. Itu memang berat itu loh, itu memang berat. Nah, kalau hal-hal yang mubah saja kita bisa menahan diri ya, karena apa, takut nanti ini batal ya, takut itu nanti tidak diterima oleh Allah, apalagi berkaitan dengan perbuatan-perbuatan maksiat, seharusnya itu lebih mudah itu loh, seharusnya lebih mudah. Tapi kenapa itu loh, apa ya, itu tadi kenapa banyak yang rugi itu tadi ya. Nah, oleh karena itu perlu muhasabah di sini ya. Bagi rakyat itu muhasabahnya. Jadi apakah selama ini sudah melaksanakan perintah-perintah Allah ya,
menuntut ilmu, mengkaji, dakwah, ya. Tidak hanya hubungannya dengan alkoholik saja, ya, tentang beribadah di situ, hubungan dengan diri sendiri dan juga kepada yang lainnya, masa mamalah, ya. Kemudian muhasabah, dakwah ini sudah dilakukan belum, gitu loh, tentang terkait dengan hukum-hukum ini. Begitu juga dengan puasa, itu juga harus introspeksi diri, apakah sudah berpijak kepada hukum-hukum Allah itu, ya. Jika meninggalkan hukum-hukum Allah berarti dia telah berbuat maksiat, ya. Karena sengaja mencampakkan hukum-hukum Allah, maka dia jika tidak boleh memfitnah, menyebarkan permusuhan kepada sama muslim, tidak boleh berkolaborasi dengan orang-orang zalim, ya, untuk ya mendolimi kepada warganya, kepada kaum muslimin lah. Maka inilah seharusnya paling tepat bulan ini, gitu loh. Bulan Ramadan. Seharusnya jadikan momentum, ya, muhasabah dan sekaligus perubahan diri insan yang lebih baik, ya. Karena apa di situ, ya, ini memang harus totalitas itu. Karena siapa saja yang bertekad meninggalkan kemaksiatan pada bulan Ramadan tok, ya saja, ya, tanpa memiliki tekad di bulan yang lain, berarti dia tobatnya ya ratenanan gitu loh. Ya. Kalau cuma bulan Ramadan tok, ya, berarti memang dia sebenarnya bukanlah orang yang benar-benar tobat, itu menurut Ibnu Taimiyah. Baik, terakhir Ustaz. Ya. Apa urgensi peran penting negara dalam menyebar, memantau, dan memastikan kebaikan dan kemuliaan dirasakan seluruh masyarakat? Ya mungkin ini jangan sampai kemudian di bulan Ramadan masih ada yang tidak puasa, gitu ya, atau melakukan perbuatan maksiat, masih ada yang minum khamr. Nah, ini gimana peran penting negara dalam menjaga suasana Ramadan ini supaya tetap menjadi soleh, baik pas Ramadan maupun setelah Ramadan dan Iya. seterusnya. Ya, jelas ini memang peran negara itu betul-betul sangat urgen itu. Karena negaralah yang memiliki kewenangan, kekuatan dalam menerapkan hukum-hukum Allah itu. Jadi dalam menjaga agama warganya, sehingga bisa melaksanakan puasa dengan nyaman, nyaman, ya. Kemudian juga tidak ada yang kemaksiatan itu ditutup rapat ke baik aksi pornografi semuanya, terus homer, perzinaan juga harusnya juga terjadi dalam semua hal di situ. Karena apa? Memang kita diharuskan, ya, karena memang penguasa diharuskan untuk berhukum dengan hukum yang adil. Wa idza hakamtu bainan nasi antahkumu bil adil. Ya. Apabila kalian menghukumi, ya, apabila kalian menghukum kepada manusia, maka hukumlah dengan hukum yang adil. Hukum yang adil hukum yang berpijak kepada zat yang maha adil. Ya, pasti hasilnya itu akan memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada manusia. Lah inilah, jadi sangat urgen sekali itu loh negara. Bahkan ya kalau negara betul-betul menerapkan hukum-hukum, ya, Islam, di antaranya adalah kisos, itu endingnya itu sama dengan puasa. Apa? Walakum fil kisosi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup kalian, ihai orang yang beriman, supaya la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa sama dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun juga. Itu loh. Jadi nggak ada bedanya. Penguasa menerapkan aturan-aturan Islam, endingnya itu ya akan la'allakum tattaqun. Bahkan secara umum, ya, manusia itu beribadah kepada Allah, beribadah dalam arti umum, ya. Ya ayyuhannasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi bertakwa ini, ya, sehingga nanti masyarakat juga bertakwa, ya, negara juga bertakwa. Ini bukan cuma puasa, tapi puasa ini menjadi satu momentum yang penting untuk melakukan introspeksi tadi itu, ya. Jadi negara dengan menerapkan hukum-hukum hudud, ya, jinayat dan seterusnya, itu juga endingnya la'allakum tattaqun di situ. Nah, jadi peran dari negara itu betul-betul sangat sangat urgen, ya. Sehingga nanti masyarakat itu bukan bermain hakim sendiri, ya, ngobrak-ngabrik tempat-tempat penjualan itu lah. Ini yang berhak itu memang negara itu loh. Jadi kalau negara cuek kemudian masyarakat ada yang melakukan itu, ya, sweeping atau gimana, ya, karena memang
penguasanya diam itu ya, nanti disalahkan gitu loh. Jadi kita melakukan muhasabah kepada penguasa karena hal ini tanggung jawab dari penguasa di situ. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah hanya sebatas yang mungkin lesan aja, tulisan aja ya, bukan dengan keprok apa bukan dengan pentungan bubrai itu penguasa itu polisi itu. Iya. Ya gitu ya. Baik, kalau sekarang bukan dengan pentungan, Ustaz, tapi dengan Iya. undang-undang. Iya. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Ali atas penjelasannya. Masya Allah, ini semoga menjadi ini menjadi istilahnya itu bahan bakar yang luar biasa ketika kita masuk di bulan suci Ramadan, ngegaspol ibadahnya dan ngegaspol menjauhi maksiat. Ya, karena mungkin setan dibelenggu, tapi kita yang kan nggak dibelenggu kitanya. Iya, iya. Baik, semoga Ustadz Ali keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Pemirsa amin. Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Ustadz Ali. Ya, semoga kita bisa mendapat banyak manfaat dan bekal untuk memasuki bulan suci Ramadan nanti. Saya, Nanang Setiawan undur diri, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Amin. Setiawan, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.